Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahapan praproduksi pada pembuatan video pembelajaran. Tahapan tahapan praproduksi yang pertama adalah pastikan Anda sudah memiliki dan menyiapkan sebuah RPS. Kemudian yang kedua, Anda sudah menyiapkan materi kuliah. Kemudian yang ketiga, Anda membuat storyboard. Tahapan praproduksi menyiapkan RPS. Mengolah RPS menjadi sebuah storyboard itu memiliki cara tersendiri. Yang pertama, berikut RPS yang akan kita olah menjadi storyboard. Video pembelajaran bisa diproduksi berdasarkan bab atau bisa juga berdasarkan pertemuan pada perkuliahan kita. Jadi pertemuan keberapa? Kita pilih salah satu. Jadi untuk membuatnya kita tidak langsung keseluruhan pertemuan 1 sampai 16 enggak, tapi kita ambil bab per bab. Kemudian pada pembuatan video pembelajaran ini kita akan memakai RPS mata kuliah Komputer Grafis 2 pada pertemuan yang kedua dengan materi mengenal tampilan dan membuat dokumen baru pada Adobe Photoshop. Nah, berikut adalah contoh RPS yang sudah saya buat. Ini halaman awalnya. Ini tentunya Bapak Ibu sudah membuat dengan dengan template yang sudah diberikan oleh LPPMP. Kemudian pertemuan yang akan saya buat video pembelajarannya adalah pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 ini mahasiswa mengenal tampilan dan menu Adobe Photoshop. Ini kemampuan akhirnya. Kemudian materi pokoknya, interface dan menu Adobe Photoshop, kemudian membuat new document. Ya, membuat new document ini kegiatannya adalah import gambar dan menambahkan teks pada Adobe Photoshop. Nah, setelah RPS sudah jadi dari pertemuan kedua itu tadi dijabarkan menjadi sebuah materi kuliah dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini tampilan materi kuliah pada pertemuan 2, yaitu mengenal tampilan dan menu Adobe Photoshop. Nah, ini tampilan seperti ini. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti di tengah-tengah akan ada praktek menggunakan Adobe Photoshop. Nah, tahapan selanjutnya setelah Anda memiliki tadi yang pertama sudah bikin RPS, kemudian yang kedua sudah membuat materi kuliah dalam PowerPoint, kemudian diterjemahkan menjadi storyboard. Nah, berikut tampilan storyboard yang saya rancang. Untuk tampilan storyboard ini belum ada standar, jadi Bapak Ibu masih bisa mengembangkan sesuai dengan yang Bapak Ibu bisa. Ya, ini salah satu contohnya karena modelnya itu banyak sekali ya. Ini saya bikin supaya lebih mudah. Yang pertama di bagian atas di sini adalah nama universitas, kemudian di sini adalah kertas ini merupakan storyboard, ada keterangannya di sini. Kemudian ada judul pertemuan 2 mengenal tampilan dan membuat dokumen baru pada Adobe Photoshop. Tujuannya video pembelajaran. Storyboard ini tujuannya adalah untuk video pembelajaran. Penulis naskah saya Arif Ranu Wicaksono, kemudian penulis storyboard Arif Ranu Wicaksono, durasi 17 menit, kemudian segmentasi mahasiswa. Jadi materi ini digunakan untuk mahasiswa. Oke, untuk storyboard di sini kita bagi menjadi 5 kolom, ada nomor, narasi, kemudian ada visual, audio, dan durasi. Nah, yang pertama di sini nomor. Ini nanti yang disebut scene-nya ya. Scene-nya di sini. Scene 1, opening, salam, selamat. Nah, ini adalah narasinya. Narasi di pertemuan 1. Di sini nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi di sini tampilan PowerPoint-nya, kemudian di sini ada wajah yang menyampaikan materi di sini. Kemudian di sini ada audio, durasi. Nah, kemudian pertemuan yang kedua, materi inti 1 teori tentang
bagian menu-menu dari Adobe Photoshop akan dijelaskan di slide 2 ini, di materi inti 1 ini teori. Kemudian nanti materi inti kedua di sini saya akan melakukan praktik menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini juga yang selanjutnya di sini penutup. Jadi penutup itu menguatkan serta memberi gambaran untuk materi yang akan datang. Yang terakhir di sini adalah kredit title yang isinya ucapan terima kasih dan kru pembuat materi video pembelajaran tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan di samping ada nomor narasi visual, kemudian di sini ada audio. Di audio ini usahakan Bapak Ibu mengambil musik-musik instrumen dengan lisensi gratis ya. Bapak Ibu bisa mencari di bensound.com ataupun cari di YouTube. Jadi di library YouTube itu ada video-video yang tidak memiliki lisensi, bebas digunakan untuk personal use maupun untuk commercial use. Jadi sekian dari saya untuk materi praproduksi. Sampai ketemu di materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan bahas produksi video pembelajaran. Tahapannya yang pertama adalah persiapan peralatan, kemudian shooting dan record screen secara bersamaan, kemudian evaluasi hasil shooting. Tahapan produksi, persiapan peralatan, yaitu peralatan yang digunakan ada background, ada lampu, kemudian ada laptop dan meja. Latar belakang saat syuting ini sangat penting. Anda bisa menggunakan tembok atau kain yang berwarna rata, warnanya rata. Ya, kalau memang tidak punya kain berwarna, Anda bisa menggunakan tembok. Kemudian lampu di sini berfungsi untuk menerangi area wajah. Anda bisa menggunakan lampu ring atau lampu meja belajar. Nah, lampu ring kelebihannya tidak silau di mata, kemudian warna dan intensitas cahaya bisa diatur. Sedangkan lampu meja belajar kelebihannya mudah didapat, kekurangannya silau di mata. Biar tidak silau nanti kita berikan penghalang. Nah, berikut video dari lampu ring. Jadi lampu ring bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada pengontrolnya, menghidupkan, kemudian mengubah intensitas dari cahaya, mengubah warna lampu. Bisa dilakukan dengan tombol adjustment yang disediakan. Pada lampu ring juga di sini di tengah ada handphone holder. Kalau tidak dipakai bisa dilepas. Nah, lampu belajar tentunya Anda semua di rumah memilikinya dan mudah didapat. Usahakan warna yang digunakan, warna lampunya adalah lampu warna putih atau lampu ini yang digunakan lampu Philips 4 watt LED ya, LED 4 watt. Nah, lampu seperti ini sangat silau di mata bila disorotkan atau diarahkan ke wajah kita. Ini kita coba hidupkan. Nah, kita posisikan tepat menghadap wajah. Nah, ini kalau kena mata sangat silau. Kemudian kita coba berikan penghalang. Nah, kita coba berikan penghalang kertas supaya tidak langsung sinarnya menyorot ke mata. Kita bisa ambil lakban kemudian ditempel di bagian atas.
Nah, ini bisa diganti dengan kain tipis. Oke. Selanjutnya laptop. Nah, Anda bisa menggunakan laptop sesuai kepunyaannya sendiri-sendiri. Di sini saya menggunakan laptop HP 240 G5 dengan operating system Windows 8, prosesor Core i3, RAM 4 GB, VGA 1 GB, hard disk 500 GB, kemudian webcamnya HD, kamera 2 megapiksel. Webcam pada laptop digunakan untuk merekam video wajah dan merekam layar laptop secara bersamaan. Nah, kemudian selain untuk merekam wajah, webcam laptop ini, jadi selain untuk merekam wajah dan area layar, laptop ini juga berfungsi untuk menyunting video hasil rekaman kita. Jadi fungsi pertama merekam wajah, merekam screen, dan editing hasil rekaman. Nah, selanjutnya meja digunakan untuk tempat meletakkan laptop dan mouse saat syuting. Nah, ini meja, ini settingnya seperti ini. Jadi lampu, kemudian meja, mouse, dan laptop. Ini tampak dari depan, ini tampak dari belakang. Jadi ini tampak dari depan laptop, ini tampak dari belakang laptop. Nah, set seperti ini berarti Anda sudah siap untuk melakukan perekaman video pembelajaran. Nah, pada tahapan produksi syuting, rekam wajah dan rekam layar. Persiapan presenter atau pemateri, pastikan presenter sudah menguasai materi. Gunakan background seperti tembok atau kain yang warnanya rata. Warna pakaian presenter atau penyaji tidak boleh sewarna dengan background. Kemudian tambahlah lampu ring, lampu belajar di bagian depan untuk menerangi area wajah. Persiapan syuting, lakukan tes mikrofon dan webcam sebelum melakukan perekaman. Persiapan syuting, melakukan tes mikrofon dan webcam sebelum melakukan perekaman. Mulailah proses syuting sesuai urutan pada storyboard. Setelah semua video selesai di syuting, langsung pindahkan rekaman ke dalam memori penyimpanan atau komputer atau laptop dan langsung gantilah nama sesuai urutan scene pada storyboard. Proses rekaman. Mari kita saksikan proses perekamannya. Jadi kalau seperti ini layar sudah direkam oleh Bitscon. Kemudian yang selanjutnya kita mari kita saksikan video proses perekaman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi perekam gambar yang namanya Bitscon Screen Capturing ya. Nah, kita klik saja, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian sebelum merekam, kita klik setting dulu, kemudian pastikan enable pada audio. Di sini mikrofonnya sudah tersetting. Kemudian kita atur device-nya. Selanjutnya kita lihat hasil rekamannya. Jadi kalau seperti ini layar sudah direkam oleh Bitscon. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat video pembelajaran tentang penggunaan Adobe Photoshop. Kemudian materinya adalah yang pertama
mengimpor sebuah gambar ke dalam Photoshop, kemudian kita masuk ke tahapan yang terakhir pada produksi, yaitu evaluasi hasil syuting. Nah, pada evaluasi ini kita yang pertama mengecek apakah video hasil syuting sudah sesuai storyboard, yang kedua sudahkah kualitas gambar sesuai kebutuhan, yang ketiga memberi nama file hasil video syuting sesuai urutan pada storyboard. Nah, ini adalah proses terakhir dalam tahapan produksi video pembelajaran. Oke, kita ketemu lagi nanti di materi yang ketiga, yaitu proses atau tahapan pasca produksi. Pada kesempatan ini kita akan membahas pasca produksi video pembelajaran. Pada pasca produksi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah membuat video opening, kemudian editing dan rendering, yang terakhir adalah upload video ke YouTube. Membuat video opening dengan Canva. Canva dipilih karena merupakan platform gratis yang disediakan secara online. Mari kita ikuti langkahnya. Pada pertemuan ini kita akan membuat tampilan opening dari video pembelajaran kita. Langkah yang pertama, silahkan masuk ke browser Anda, kemudian ketikkan canva.com. Setelah itu pilihlah di sini video. Kemudian di sini ada berbagai macam template yang bisa Anda gunakan. Kemudian pilih salah satu. Contoh di sini saya akan menggunakan tampilan template berikut. Setelah itu, editlah teks pada tampilan. Contoh saya ubah yang paling bawah di sini, FSRD Universitas 11 Maret. Nah, kemudian kita tambahkan di sini, kita ubah, kita naikkan, kemudian kita blok, kita ubah ukurannya mungkin menjadi 48. Kita masukkan mata kuliahnya, komputer grafis 1. Nah, ini kita taruh di paling atas. Kemudian di bawahnya kita ambil dari sini, kita bisa mengcopy ataupun menambahkan teks. Nah, untuk mempercepat, kalau mau tambah teks di sini. Tapi saya mau copy saja, lebih cepat. Ctrl C, Ctrl V. Sama, Ctrl C, kemudian Anda bisa Ctrl V. Saya tarik ke atas. Saya tulis pertemuan 2. Kemudian saya ubah warna fontnya menjadi merah. Kemudian bentuk fontnya saya pilih font yang lain. Nah, saya menginginkan tulisannya tingginya sama. Oke, ini pakai ini aja. Pertemuan 2, komputer grafis pertemuan 2, kalau kurang besar diperbesar menjadi 28 contoh. Kemudian di bawahnya saya akan menambahkan mengenal tampilan. Jadi dari materinya saya copy lagi dari sini, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, materinya adalah mengenal tampilan dan membuat dokumen baru Adobe Photoshop. Nah, Photoshop. Nah, kita enter di sini. Nah, ini untuk keterangannya. Kemudian kita juga bisa mengubah warnanya dari tampilan ini. Kita blok dulu. Kalau ingin mengubah, umpamanya saya tambahkan warna
biru atau kuning. Kita coba warna kuning yang kontras. Oke. Kemudian di bawahnya saya akan menambahkan dosen pengampu. Nah, kita tinggal Ctrl C lagi, kemudian Ctrl V. Boleh, terus nama dosen pengampu. Nah, contoh seperti ini. Kemudian ini akan saya perbesar sedikit menjadi 28 atau lebih besar dikit lagi. 28 cukup. Kemudian sebelah sini saya juga ubah menjadi warna kuning. Oke. Dilihat kalau memang kurang bagus kita ubah. Ini saya perkecil lagi menjadi 24. Ini terlalu rame. Dan saya naikkan dikit. Saya blok. Kemudian bentuk fontnya saya ubah. Nah, ini warnanya saya kembalikan menjadi putih. Kemudian yang di sini saya ubah menjadi kuning. Oke. Nah, ini kita perbesar. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, Anda bisa mengatur dari animasinya. Nah, kita play dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa membuat animasi teksnya, contoh pakai blok. Nah, Anda bisa pilih yang kira-kira menurut Anda cocok. Saya mungkin memilih yang blok. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal di download. Unduh. Nah, kita tunggu proses download. Setelah nanti kita berhasil mendownload, nanti di editing akan kita jadikan satu. Jadi ini ditaruh di depan dari video hasil rekaman kita sebelumnya. Oke, ini proses download masih berjalan. Nah, kalau sudah kita open folder. Nah, ini hasilnya. Kita copy, kemudian kita simpan pada folder tempat kita akan mengedit. Nah, saya taruh di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Setelah Anda membuat video opening, kita masuk ke editing. Mari kita ikuti langkah-langkah
editing video menggunakan AVS. Oke Bapak Ibu, kali ini kita akan masuk ke editing ya. Jadi di sini adalah proses menggabungkan video dari hasil rekaman kita, kemudian nanti akan kita gabungkan dengan opening. Tadi kita di awal sudah membuat opening. Sekarang sebelum kita masuk ke editing, kita cari sound dulu atau suara. Nanti suara ini akan kita fungsikan di depan, yaitu di opening dan di closing ya. Karena di tengah-tengah biar lebih jelas, lebih baik tidak diberi suara. Oke, langsung saja kita masuk ke band sound. Di sini menyediakan ilustrasi musik yang free lisensi ya, atau free royalty. Nah, Bapak Ibu setelah masuk nanti bisa dilihat ini royalty free music by Benson. Nah, di sini nanti coba satu persatu. Kemudian nanti Bapak Ibu menginginkan suara yang mana. Saya ingin coba yang ini, acoustic breeze. Ini lumayan. Saya ambil, saya download. Nah, gratis dengan atribusi. Download. Kemudian kita cari di halaman selanjutnya. Coba ini. Nah, Sunny, download. Terus kita coba lagi. Oke, lumayan download. Ya, silahkan di-download sesuai kebutuhan Anda ya. Kalau sudah, kita pindahkan 3 suara ini ke folder editing kita. Saya ada di Latsar, kemudian di modul, kemudian masuk video pasca produksi. Saya masukkan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menggabungkan videonya menggunakan aplikasi AVS. Nah, AVS ini Bapak Ibu bisa nanti download, linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, ini AVS Video Editor. Oke, langkah pertama kita impor dulu filenya. Nah, yang akan kita edit ini musik dulu, kita open, kemudian impor lagi opening, impor lagi pertemuan 2 Photoshop. Ini. Nah, kita masukkan openingnya di sini. Bensonnya masuk otomatis, kita cek dulu. Nah, kita del dulu. Nah, Benson kita coba cocok opening. Saya taruh di sini. Kemudian saya potong. Untuk motongnya pakai ini, diklik, kemudian dipotong, dibuang. Nah, kemudian kita atur untuk suaranya. Nah, fade out ya. Jadi untuk mengatur suaranya, klik 2 kali, kemudian ini kursornya ditempel di sini, diklik. Nah, ini jadi maksudnya nanti setelah tampilan sampai di sini, nanti suaranya akan semakin kecil ya dan menghilang. Nah, caranya diklik di sini, kemudian klik kanan, kemudian fade out. Nah,
Terus ini nanti bisa digeser gini. Nanti kalau di play hasilnya suaranya perlahan akan mengecil dan hilang. Oke, kemudian kita masukkan videonya. Nah, ini nanti videonya. Nah, kemudian dicek dulu videonya apakah sudah sesuai. Oke, dalam pertemuan kedua mata kuliah komputer grafis 2 ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan membuat dokumen baru menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua, kita akan mengimpor gambar kemudian ditambahi teks. Oke, langkah yang pertama, nah, ke monitor. Terus langsung saja kita, kalau sudah videonya sudah dirasa oke, kemudian kita akan menambahkan tulisan. Jadi kita masuk ke teks ya. Untuk di bagian akhir kita akan bikin kredit title. Sebelumnya kita buka dulu untuk storyboard yang sudah kita bikin. Nah, kita lihat storyboard. Nah, kita lihat di sini. Nah, di bagian akhir ini tinggal kita copy. Kita copy. Kemudian nanti kita sesuaikan. Nah, kita masukkan ini, klik tahan, lepas. Kemudian klik 2 kali pada teksnya. Nah, kalau sudah seperti ini, klik 2 kali, kemudian Ctrl A, ini di delete. Kemudian Ctrl V. Kemudian Ctrl A lagi untuk mengatur ukuran dari font. Kita bikin 24. Nah, coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita sesuaikan. Nah, mungkin terima kasih kepada ini, nanti sesuaikan aja sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Karena ini semuanya borongan ya, saya bikin sendiri, saya tulis semua. Oke, kalau sudah kita coba play. Caranya ngeplay, bentar. Kalau sudah diklik OK ya. Kemudian ini tinggal dipersempit. Jadi semakin sempit ukurannya, akan semakin cepat gerakannya. Oke.
Kalau dirasa masih terlalu lambat, disempitkan lagi. Nah, kemudian dites lagi. Oke. Oke. Kemudian saatnya kita tambahkan background musik di sini. Kita masuk ke media, kemudian kita cari oke. Kemudian kita potong slide-nya, kita paskan sesuai akhir, kemudian kita potong pakai ini. Nah, kemudian lebihnya di delete. Terus seperti tadi, ini kita perbesar dulu, diklik di sini, kemudian fade out sama. Nah, kita play. Kalau sudah selesai, kita render. Caranya dengan klik produce. Kita tunggu dulu. Nah, kita pilih web, kemudian next, kemudian video for YouTube HD, pilih yang HD, kemudian next, dikasih nama hasil, maunya hasil edit pertemuan 2 Photoshop. Nyimpennya di desktop di Latsar ya. Kemudian tinggal di create. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Semakin besar ukuran videonya dan durasinya, maka nanti akan semakin lama juga proses rendernya. Oke, kalau sudah, kita klik pada folder, open folder, kemudian kita coba hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke, dalam pertemuan kedua mata kuliah komputer grafis 2 ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan membuat dokumen baru menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua, kita akan mengimpor gambar, kemudian ditambahi tempel. Selanjutnya kita akan menambahkan teks. Kita menggunakan type tool, letaknya di sini, file. Kemudian kita tutorial berikutnya. Oke, selesai. Oke, demikian editing menggunakan AVS. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langkah terakhir setelah Anda melewati editing, kita akan mengupload hasil karya kita ke media streaming, yaitu kita menggunakan YouTube. Langkahnya sebagai berikut. Pada pertemuan ini kita akan mengupload karya video pembelajaran kita ke akun YouTube atau ke channel YouTube. Langkah yang pertama, pastikan Anda sudah memiliki video yang siap diupload. Kemudian yang kedua, masuklah ke browser dan ketikkan youtube.com. Setelah masuk tampilan YouTube seperti ini, silahkan Anda melakukan login.
Nah, untuk login silahkan Anda menggunakan akun Gmail Anda sendiri. Nah, kalau perlu autentifikasi, eh, tinggal klik OK atau ya di layar HP Anda. Seperti ini. Nah, Nah, kalau sudah berhasil login, jadi untuk loginnya bisa login biasanya kalau Anda sudah mengaktifkan 2 langkah, berarti Anda nanti loginnya menggunakan tab atau mengeklik di layar HP Anda. Tetapi kalau Anda hanya menggunakan 1 langkah untuk pengamanan password Anda biasanya disuruh untuk memasukkan password dari email Anda. Setelah seperti ini, untuk langkah penguploadan, Anda klik bagian di sini buat. Nah, kemudian pilih upload video. Nah, kalau sudah seperti ini, kita minimize, kita pakai cara cepat. Kemudian kita tarik dan kita tempel di halaman sini. Bisa dipilih browse seperti ini, terus kita cari di mana letaknya, atau Anda bisa tarik seperti ini. Klik video yang sudah Anda buat yang akan diupload, diklik, geser ke sini, ditahan, dilepas. Nah, nanti akan YouTube akan melakukan proses upload otomatis. Kemudian untuk judul pertemuan 2. Nah, ini judulnya saya kasih nama komputer grafis 1 pertemuan 2.2 mengenal tampilan dan membuat dokumen baru Adobe Photoshop. Nah, kemudian di sini kita copy saja, nanti kita lengkapi kalau proses upload sudah selesai. Oke, tinggal seperti ini, terus dibuat tidak, ya kita pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian langsung berikutnya, klik berikutnya. Oke, ada tambahan apa? Kalau tidak ada tambahan, langsung aja klik berikutnya. Kemudian di sini pilih publik. Nah, langsung publikasikan. Nah, kita tunggu prosesnya beberapa saat. Kita tunggu sampai proses selesai, ya. Semakin besar filenya, maka proses upload akan semakin lama. Dan ini juga tergantung dengan kecepatan internet yang Anda gunakan. Oke, kita tunggu sampai selesai 100%. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, selesai proses, kita klik tutup. Maka akan tampil di sini video yang berhasil kita upload. Kemudian selanjutnya kita akan mengetes tampilan ini apakah sudah bisa berjalan. Kita klik lihat di YouTube. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah komputer grafis 2. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai mengenal tampilan dan menu Adobe. New. Kemudian di sini pakai internet. Oke. Sudah bisa berjalan dan bekerja dengan baik, berarti video kita sudah berhasil diupload. Demikian cara login di channel YouTube dan mengupload video pembelajaran kita ke channel YouTube.
Oke, cukup sekian. Terima kasih. Setelah proses upload video ke YouTube, maka semua proses pasca produksi sudah selesai. Dan link video YouTube bisa Anda kirim, Anda sebarkan kepada mahasiswa untuk pembelajaran secara daring dan mandiri. Demikian proses pembuatan video pada tahapan pasca produksi. Terima kasih.